Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi saya akan mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Erick Thohir evaluasi kinerja STY. Sambut agenda 2025 termasuk Pra Piala Dunia. Nah, jadi evaluasi ini dalam kata kutip ya, bukan memecat STY seperti trending-trending topik hashtag-hashtag yang berseliweran saat ini. Kalau saya perhatikan eh, itu saja yang mengkritik gitu ya. Kelihatannya dia tidak menyukai STY, menginginkan STY itu out dari PSSI gitu ya. Saya bingung juga kok masih dikasih panggung orang-orang begini. Mungkin basar-basar bayaran ya. Ini menurut saya ya, mudah-mudahan salah. Kita semua pecinta timnas menginginkan Indonesia itu masih ditangani oleh STY karena ada kemajuan. Sebelum ditangani STY, Indonesia itu sangat jauh ke belakang gitu ya. Ya mungkin ini sebab dari tersingkirnya Indonesia di Piala ASEAN maksud saya, bukan kelompok umur. Nah kebetulan Indonesia menurunkan di kelompok umur di U22 gitu ya. Ya karena sebelumnya Erick Thohir sudah berbicara ini ya, biar ada regenerasi gitu kan. Nah kebetulan pemain-pemain abrut kita itu tidak dilepas oleh klub karena Piala AFF atau Asian Cup bukan agenda FIFA gitu ya. Ya karena Erick Thohir tahu di Piala Asian Cup itu banyak sekali mafia-mafianya, dan isu-isu yang bertebaran saat ini mengatakan bahwa Indonesia keluar dari Piala turnamen Asian Cup gitu ya. Nah, coba kita dengarkan apa kata Bung Ropan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Salam olahraga Bung Ropan. Semua, apa kabar teman-teman? Tetap lawan ya, yang mempremi ya, timnas Indonesia. Like, share channel YouTube. Karena stasiun itu saja dan komentator itu saja yang diundang. Evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh PSSI. Dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir terhadap kinerja pelatih kepala Sintayong setelah usai perhelatan di grup B untuk Asian Cup atau yang terkenal dengan Piala AFF. Jadi komentator ini ya kepintaran melebihin dari pelatih gitu ya. Saya ragukan kepintarannya dia. Kita sehingga Filipina yang lolos mendampingi Vietnam ke babak semifinal. Filipina ketemu Thailand dan Vietnam ketemu Singapura, itu jadwal semifinal Asian Cup. Nah, berakhirnya pertandingan-pertandingan yang berlangsung di grup B ini tentunya bagi ketua umum perlu untuk dievaluasi. Pak Erick bilang ini biasa ya untuk evaluasi, bukan ada bicara karena soal bukan kalah saja dievaluasi, pada saat menang pun pasti ada evaluasi gitu ya. Tim-tim usia muda ya seperti Nova Arianto yang menukangi tim muda ya tuh tim 16, tim U17, Indra Safri juga tim 19 ya, U20, semua dievaluasi begitu habis pertandingan, termasuk dengan STY. Iya, jadi ini perlu untuk mempertanyakan gimana ketika target untuk ke semifinal tidak tercapai, bagaimana pendapat dari STY sendiri. Pertandingan yang diinginkan oleh Pak Erick tentang menang melawan Myanmar, menang melawan Laos, menang melawan Filipina hanya tercapai di Myanmar. Ya, kita menang 1-0, kemudian draw dengan Laos 3-3 di Manahan dan kalah lagi di Manahan dari Filipina 1-0. Itu yang perlu akan didengar oleh Pak Erick, evaluasi dari Coach Shin tentunya, karena jadi banyak juga pecinta timnas yang geram ya dengan ya nggak perlu lah kita sebutkan namanya ya. Sangat menjengkelkan sekali. Saya pun sempat terbakar emosi dan ingin berkomentar, akhirnya saya tarik kembali. Ya saya tidak mau melanggar undang-undang ITE ya, bermasalah dengan dia gitu ya, karena ulahnya dia. Karena saya tahu dia di endorse ya, saya pastikan dia di endorse ya, tapi beliau mau memang lawan Laos dan untuk berbicara begitu harus menang, ya. Karena bermain di kandang itu yang membuat kita tidak bisa lolos karena ditahan imbang, karena seharusnya 3 poin melawan Laos dan 3 poin melawan Filipina, walaupun mungkin dari segi statistik jadi dan sangat semua aspek kita unggul, basar-basar bayaran mengecewakan sangat
sehingga perlu untuk bisa sangat ramai berbicara sekali di medsos. dengan Dia pasang STY, karena hashtag STY juga stay out gitu ya. menangani tim senior. Itu Tim senior ini itu adalah mafia bola menurut saya. Maret tanggal Itu 20 basar-basar bayaran. menghadapi, Australia tanggal 25 Bahrain, terus Cina dan Jepang. Apalagi kan selain SEA Games, tim yang sekarang ini yang dipersiapkan itu akan menghadapi kualifikasi U23 juga untuk 2025 Piala Asia. Saya nggak tahu Sehingga komentator itu itu dipersiapkan dari sekarang, apa prestasinya pemain-pemain dia mana gitu yang ya. akan dipertahankan karena banyak juga mungkin pemain-pemain muda dari liga. Kalau cuma berkomentar dibayar gitu ya, ya seenak perutnya dia berbicara. Step ke depan. Dia tidak tahu bahwa melukain pecinta timnas. Evaluasi yang harus dibicarakan dengan STY, karena Pak Eri anggap ini penting untuk bisa mengetahui performa tim kita setelah gagal lolos ke semifinal, karena target Pak Eri itu paling tidak kita ke semifinal. Jadi saat ini juga Pak Sumarji si manajer timnas pasang badan gitu ya. Ada beberapa stasiun TV saya lihat dia diundang gitu ya. Saya sangat apresiasi sekali ya. Dia flashback kembali, dia mengatakan ini adalah regenerasi gitu ya. Sengaja Indonesia menurunkan under 22 gitu ya. Gagal mendapatkan hasil yang karena persiapan untuk Piala Asia. Pertama kecewa dengan kekalahan lawan Filipina kemarin. Jadi semoga mendapatkan suatu hal pembicaraan yang terbaik. Ya, kalau saya sih tidak kecewa ya. Terus terang saya tidak kecewa karena dari awal Pak Erick Thohir sudah mengatakan ya, ini adalah regenerasi. Ya walaupun nantinya kita di Februari ini ada Piala Asia, tapi itu kan di U20 di Cina yang ditangani oleh Coach Indra, ya Indra Safri. Nah sekarang untuk ke depan ya tim senior itu yang paling dinantikan oleh banyak orang penggemar sepak bola Indonesia. Apakah tim kita akan terus bisa melangkah jauh, ya terutama kuncinya melawan Australia, dan STY harus benar-benar mungkin komentator itu ya yang biasa diundang oleh salah satu TV swasta itu mencari jabatan gitu ya. Bahrain dan Cina. Itu cara-cara orde lama, cara-cara yang lama dipakai dengan cara berkomentar dan bersuara biar dikasih jabatan ya. Itu cara bodoh menurut saya. Nah, di sana kita di Sydney, Australia, kita harus dapat poin minimal 1 kalau ingin lolos masuk langsung bersama dengan Jepang. Perjuangan memang berat, tidak mudah, tapi sepak bola kan bisa terjadi ya, segala sesuatu. Jadi itu yang pembicaraan yang akan dilakukan, ya bukan pembicaraan evaluasi kemudian banyak yang terdengar sekarang untuk langsung out pecat. Soal apapun itu hasilnya PSSI yang tahu lah, ya Pak Erick akan berbicara, harus mencari solusi terbaik dengan sepak bola kita baik di level junior. Ayo Bung Ropan, tetap semangat, tetap kasihkan dukungan, tetap kasihkan doa yang terbaik. Akan dibicarakan. Tidak usah terprovokasi oleh framing-framing orang yang tidak jelas. Ya untuk tim U23 kita. Ya, dia mencari cuan dengan cara memframing Bung Ropan. Di SEA Games, karena kita di SEA Games saya sangat emosional sekali. Medali emas ini yang Pak Erick harus dipertahankan. Dan pasti kalau bukan STY yang akan taruh di situ, Coach Indra Safri, karena Coach Indra Safri yang mendapatkan medali emas sebelumnya kan di SEA Games, sehingga bisa saja Coach Indra Safri akan menangani tim SEA Games lagi. Karena Coach Indra Safri punya tangan dingin kalau bicara dengan anak-anak muda. STY lebih fokus aja ke tim senior, karena itu yang paling penting ya untuk kita berlaga di lanjutan grup C nantinya. Oke, dengan saya salam olahraga, tetap semangat. Evaluasi akan dilakukan oleh Ketua Umum Pak Erick terhadap kinerja. Evaluasi bukan berarti stay out, ya, itu harus dipahami oleh si besar-besar bayaran. 2025 untuk pra Piala Dunia zona Asia grup C. Ciao.